Assalamualaikum Bang Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Bang Jali, orangnya bikin happy. Asik-asik. Aduh, apa kabar nih Om? Alhamdulillah baik Bang Jali, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik selalu. Baik selalu alhamdulillah. Ya, hari ini berarti udah kelar tugas. Udah kelar satu persatu dari pagi, udah melanglang buana. Melanglang Udah dari rumah ke Pemda ke kantor segala macam. Sekarang ketemu di sini. Acara apa ini Om? Udah bebas ya. Oh, Relax Podcast. Biar Mantap santai nih. pokoknya ya. Ya, oke. Kita ngobrolin apa aja deh yang bakalan kita obrolin. Boleh. Semuanya pokoknya kita obrolin yang ada di sini. Ini kebetulan kita lagi ada di mana nih? Ini namanya Rumah Betawi. Rumah Betawi. Rumah Betawi tepatnya di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan. Gitu. Rumah Betawi ini berarti rekreasi umum? Ya, ini bisa dijadiin tempat wisata juga. Tempat wisata seperti dilihat di keliling-keliling sini. Jadi tahu nih budaya Betawi Bekasi itu bagaimana. Contohnya nih rumah begini, terus ada sepeda ontelnya nih, ya, ada sepeda ontel, terus ada ondel-ondel sebelah sana, ada tariannya segala macam gitu Om. Oke. Ini dikelola sama apa ya sebutnya? Dikelola sama warga sih sebenarnya. Oh, warga. Jadi kebetulan memang di sini Betawi Bekasi ya. Betawi Bekasi itu cagar budayanya kuat dari bahasa, seni. Ya kebetulan memang di sini masyarakat rata-rata emang orang Betawi Bekasi, jadi merasa memiliki. Jadi mereka yang ngelola gitu. Ini ngomong-ngomong soal budaya Betawi nih ya Bang ya. Bang Jali kan udah Betawi banget namanya. Nama aslinya siapa sih Bang? Nama asli Afrizal Fajri, cuman dari SMP dipanggilnya Bang Jali gitu ya, kebetulan kita orang Betawi ya sampai Asli sekarang melekat. Asli Bekasi. Asli Bekasi. Beranak Jatimulya? pindah di Bekasi, Beraya. Enggak, bukan asli Betawi Jatimulya, cuman Betawi Bekasi. Tepatnya di Kampung Gabus. Oh, Kampung Gabus. Kampung Gabus di Oke, situ. oke. Ini ngomong-ngomong soal budaya Betawi nih ya, kan sebenarnya kabupaten itu kan kalau boleh dibilang selatan beda, utara beda ya Bang ya. Cuma lebih lekatnya ke budaya Betawi. Betul. Itu kenapa sih Bang? Jadi gini, kalau batas yang saya tahu nih ya, yang saya tahu ini Betawi kentalnya itu perbatasannya sampai Cibitung. Oke, dari mulai Jakarta. Oke. Dari mulai Jakarta sampai Cibitung itu bahasanya masih sama. Ilok bagian antepin baik gitu Iya, ilok bahasanya. bagian antepin bae. Lagenengan lu orang anu gitu bahasanya. Ilok enak tuh. Ilok pakai itu saus. cilok. Oh, cilok. Beda Cilok lagi. ba gitu kan. Itu cilok, Bang. Iya, jadi gitu dari Jakarta sampai Cibitung setahu saya. Nah, kalau Bekasi dari Cikarang sampai ke Kerawang itu udah campur Sunda ya. Iya. Campur Sunda juga, campur ya Indramayu, Cirebon, Subang, udah ada bahasa ngapak-ngapaknya juga gitu. Nah, terus kabupaten sendiri kalau menurut Abang nih ya, kenapa lebih mengunggulkan Betawinya daripada Sundanya? Ya gini sih, memang dari segi bahasa aja udah beda. Oke. Gitu, dari segi bahasa beda, kita cenderung ke Betawi Jakarta. Itu tadi Karena yang saya tetanggaan bilang. ya? Betul, deket banget. Kalau Betawi Sunda ke sana kan udah ke Jawa Barat lah, gitu. Jadi Bekasi ini begitu luasnya, jadi ada sebagian masuk ke wilayah DKI, ada sebagian masuk ke Jawa Barat seperti itu Om. Jadi udah Dari zaman dulunya kali ya. ya dari zaman dulu gitu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu. Cialah, segalanya. Iya kon. Ya, ya kon tuh bahasanya keluar dah. Oh ya kon. Ya begitu. Apaan tuh ya kon? Iya kan Oh maksudnya. ya. Oh ya kon tuh iya kan. Lagiannya kan orang urup kan gitu. Orang Nah, lantak. ngomong-ngomong bahasa nih, ada perbedaan kan? Ada. Bahasa Betawi Jakarta sama Betawinya Jawa Barat. Jawa Barat. Ada. Apa? Ya itu lebih kalau yang Jawa Barat itu lebih dominan ke kebanyakan Sunda sih, campur. Oke. Kalau yang Bekasi Tulen itu ya kayak tadi ilok baget gitu, ora urup, ora danta gitu. Kalau yang Cibitung Cikarang ke sini udah campur Sunda sih. Udah campur Sunda. Kebanyakan gitu. Kalau Betawi yang dari dekat Jakarta sampai ke Cibitung, biasanya Betawinya lebih kental ya Bang ya. Betul. Kayak Dan susu. bahasanya juga jarang-jarang dimengerti kalau orang awam mah. Betul gitu. Kayak misalkan
ini bocah main sewaya-waya gitu. Nah, sewaya-waya. Nah, maksudnya main dari pagi sampai sore, nggak inget waktu gitu. Sewaya-waya. Iya. Terus hujannya berdagar-dagar itu maksudnya hujannya deres gitu. Tuh kan beda kan, berdagar-dagar. Beda gitu. Baru dengar saya, sumpah berdagar-dagar. Makanya banyaklah bahasa Betawi Bekasi itu yang unik, yang lucu. Ontong juga saya dengar tahu Bang. Ontong enak pakai sambal kacang sama bala-bala. Itu lontong. Ada satenya lebih enak ya. Ya begitu dah, jadi apa ya, kultur budaya kita tuh memang yang terutama yang di pedalaman Tambun gitu ya, yang di Tambun Utara Gabus itu kental banget. Kayak contoh budayanya kan di sini ada topeng Betawi. Topeng Betawi. Di sini di Jatimulya ada topeng kacrit. Nah kalau nggak salah tuh topeng kacrit terkenal banget tuh. Udah go internasional. Keluar negeri. Betul. Ya? Pernah keluar negeri. Kalau topeng kacrit keluar negeri, saya luar pagar. Ya elah, deket dong. Gitu sambil manjat. Maling itu. Ya, kalau di Tambun Utara Gabus itu kan ada topeng Bang Majak tuh, udah terkenal. Dia ada Haji Bolot, Haji Mali, Haji Majak juga. Jadi memang ya lebih identik itu topeng Betawi sama tari topeng Betawi ada juga. Kalau dari segi penyajian topengnya sendiri ada beda nggak sama Betawi Jakarta sama kabupaten atau sama aja? Kalau topeng lebih dominan sama sih ya. Cuman kalau misalkan kayaknya cuman beda bahasa aja sih. Beda bahasa doang. Bahasa. Cuman kalau seninya sama sih kalau kata saya sih. Selebihnya sama ya. Ya sih kalau kayak ontong itu kan kalau di Betawi kan jangan ya. Jangan. Bener ya, betul. jangan. Sama juga sih sebenarnya di Sunda, cuma bukan pakai o, pakai en. Pakai en jadinya. Entong. Oh iya ya, entong pemain sinetron. Iya beda lagi. Nah justru di Betawi entong beda lagi ya. Beda lagi. Artinya. Kadang bisa buat buang sampah, jadi entong sampah. Gitu. Itu tong sampah. Itu tong sampah. Beda lagi. Ya, orang ngiranya bener loh itu bahasa Betawi. Bercanda ya, iya beda, kita mah. Ya namanya juga relax podcast. Kalau serius-serius ntar kecepirit. Iya, elah, basah dong. Iya, dilalerin, ya kan. Santai aja sini ya pemirsa ya. Lama-lama bekerak. Aduh, apa? Bekerak. Lah jadi manjang ini. Udah. Iya. Nih di kabupaten ya Bang ya. Kan dulu sebelum ada pendatang kan pasti cuma ada dua, Betawi sama Sunda. Nah, mulai kesini lagi nambah lagi dari Jawa, nambah lagi Sumatera. Betul. Ya. Otomatis penduduknya pun akan bertambah. Betul. Makin lama makin terpinggir. Betul. Ya. Untuk yang pribuminya, Abang sendiri ngelihat kebudayaan Betawi di Bekasi itu sekarang kayak gimana sih? Ya ini perlu digarisbawahi, emang penting banget Om, pertanyaannya ya bagus banget, saya juga setuju ya. Sekarang kan anak zaman sekarang kan apa-apa gadget gitu kan. Bayi baru lahir pun nontonnya YouTube. Saya tahu begitu. Benar. Ya sangat disayangkan sih memang, apalagi ya kultur budaya ya mohon maaf ya kalau khususnya Betawi itu kan kuat banget. Dari mulai kita kecil diajarin ya namanya ngaji, maghrib kagak boleh nonton TV, dulu rotan yang bicara. Sekarang itu kayaknya nggak kena sama anak-anak zaman sekarang. Iya, ntar malah dibilangnya kekerasan. Sangat disayangkan. Kalau ya mohon maaf ya kalau saya perhatiin sekarang ini memang mental anak-anak zaman sekarang ini mental cemen kalau kata saya. Dulu zaman dulu saya sekolah itu kalau diomelin guru di rumah ngadu sama orang tua malah ditambahin kita. Iya, benar. Sama babe gitu. Lalu mau jadi apa lu gitu? Mau jadi angribet kan gitu. Ribet, iya, dong. Jadi rada ribet kan gitu. Iya. Nah, zaman sekarang bocah ditegur sama gurunya, dijewer, cengeng, nangis, ngadu, lapor gitu. Orang jadi, tuanya juga nggak nerima malah ya. Makanya ya saya sih berharapnya untuk generasi zaman sekarang nih, ya khususnya juga anak-anak saya, bolehlah kalian main gadget itu kan memang pentingnya yang namanya informasi, apalagi belajar juga sekarang pakai itu. Tapi tolong budaya kita tetap dijaga, tetap dikembangin, terutama saya mau pesannya nih generasi muda nih, mau suku apapun ngaji nomor 1 dah. Nah, ya ama nurut sama orang tua begitu, berkah. Ya mau gadget ya misalkan habis belajar atau habis ngaji ya silakan. Cuman ya itu pesan saya untuk semua generasi zaman sekarang, tolonglah budaya kita nih, terutama bocah-bocah Betawi, tolong dijaga, tolong dilestarikan gitu. Nah Bang, kalau ngomongin soal budaya ya, kalau anak muda sih pasti berpikirannya
apaan sih, kuno, nggak zaman, apa budaya-budaya kita tuh kayak ketinggalan zaman, kuno apa segala macam gitu. Mendingan lo ngikutin budaya barat yang kekinian apa segala macam. Menurut abang sendiri gimana sih cara menyadarkan nih anak-anak muda ini biar dia tuh lebih aware lagi ke budayanya gitu? Ya memang semua itu kan pasti butuh proses ya, nggak segampang membalikkan telapak tangan. Apalagi memang bertubi-tubi nih, sekarang bukan dunia barat aja, dunia Korea juga kan sekarang kan, Korea kan dari Asia juga. Gitu. Ini yang saya khawatirkan, yang saya tahu nih kan, dulu kalau kata guru ngaji saya, salah satu tanda kiamat itu matahari terbit dari barat. Ini saya memikirnya khawatirnya ini dunia barat udah ke dunia timur, ya mudah-mudahan nggak sampai sejauh itu. Cuma memang yang sekarang saya sangat sayangkan, khawatir ya itu budaya-budaya kita disusupin budaya barat, disusupin budaya Korea, dan mereka lebih mengidolakan Korea segala macam daripada budaya sendiri. Itu memang sangat khawatir. Mungkin langkah-langkahnya kita flashback ke belakang ya, mungkin cara didiknya memang nggak mudah, nggak kayak kita dulu nurut apa kata babe, rotan udah disiapin, kudu ngaji. Mungkin pelan-pelan kali ya, dalam arti ya kayak maghrib udah kita ke masjid yuk gitu, yuk bareng-bareng kita ajarin anak-anak kita, generasi kita, ayo kita jamaah ke masjid, buka lagi taklim segala macam. Ya walaupun memang sulit, cuman kalau misalkan dibiasakan ya insya Allah lah bisa kan, karena biasa gitu. Kalau ngomongin soal didikan berarti balik lagi ke orang tuanya dong. Betul. Balik lagi ke orang tuanya. Betul. Ini orang tua yang gimana nih? Apakah kita akan menjadi orang tua yang mengikuti zaman tapi tidak melupakan budaya, atau ya udah kita ngikutin zaman aja? Gitu. Berarti balik lagi ke orang tuanya. Betul. Kan al-walad sirul ab. Anak cerminan orang tua. Wih lah gaya buat saya nih ya. Kayak orang bener ya. Lah kagak bener mah nggak bener mah orang beres, orang lah iya gitu. Nah itu anu dah, mau nanya apa lagi? Ayo nanya apa lagi? Lo tahu? Nggak tahu. Ini deh, budaya Betawi sendiri kan banyak nih ya Bang, dari keseniannya, dari apalagi sih kebiasaannya, makanannya, pasti beda-beda kan Bang. Kalau dari keseniannya, selain topeng keseniannya selain topeng tadi, topeng komedi, terus tari topeng, terus apa lagi ya? Ya memang lebih dominan sih itu gitu. Memang yang sangat saya sayangkan ini kita gini, di Bekasi ini nggak ada wadah, nggak ada wadah, nggak ada tempat kita berkreasi seni gitu. Karena yang ada mencar-mencar. Saya tuh pengennya kadang suka begini, kadang suka teman-teman yang dari mana gitu, Garut, oleh-oleh ciri khasnya apa? Dodol. Padahal jangan salah, dodol Bekasi itu banyak, lebih enak. Jujur. Benar, setuju. Karena kita nggak ada wadah, nggak ada tempat gitu Om. Jadi orang ini bingung. Contoh lah kegiatan di Pemda tiap tahun PRB, Pekan Raya Kabupaten Bekasi, pindah-pindah terus. Karena kita nggak ada tempat yang pasti di mana. Gitu. Kan PRB itu kan momen di mana semua kerajinan se-Kabupaten Bekasi ada di situ. Nah pengennya saya sih ya buat pemerintah, terutama Dinas Pariwisata, tolong dikembangkan dah wadah tempat yang dimaksud seperti apa. Misalkan orang berkunjung dari mana, kunjungan kerja, itu punya ciri khas. Dari Bekasi apa nih, misalkan sayur gabus nih, ya tolonglah gimana caranya dikemas dengan baik. Terus ya itu tadi dodol Sukatani itu luar biasa Om, nggak kalah kita sama Garut. Gitu. Atau mungkin kalau misalkan ada satu wilayah yang memang produksi dodol, ya udah itu dikembangin gitu ya, UMKM-nya UMKM-nya dibumingin. Jadi kalau orang ke Bekasi itu kalau mau nyari dodol, oh ya ke sana gitu. Misalkan oh ya ke Sukatani kalau mau dodol asli Bekasi gitu. Atau mungkin kalau mau gabus pucung, oh ya ke Jatimulya. Jatimulya khasnya ada loh ini ya, gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan, Bang Jali harapannya ada satu tempat ya, di mana isinya itu oleh-oleh ciri khas orang Bekasi. Berarti harus di jantung kotanya dong? Ya semestinya nggak harus ya Om, semestinya nggak harus. Yang penting kan ada, gitu. Yang penting ada, nggak mesti harus di dekat pemerintahan, nggak mesti harus ada di mana. Yang penting orang ketika ke Bekasi, kunjung ke Bekasi, oleh-oleh khas Bekasinya ada, gitu di satu tempat. Jadi nggak usah nyari-nyari, misalkan ke Tambun Utara dulu lah, misalkan ke Tambelang dulu lah, gitu. Itu.
Ada nggak sih dinas pariwisata ke situ? Ada arahnya ke sana sih ada. Arah ya itu tadi mungkin ya salah satunya dengan PRB Pekan Raya Kabupaten Bekasi itu. Cuma kan itu setahun sekali. Betul, makanya itu dia mestinya kita harus punya wadah lah, punya tempat yang mantep, yang jejak tuh, udah mantep dah gitu, nggak bakal kemana-mana lagi baik gitu. Ya begitu. Belum kenalin diri, saya kenalin diri dulu ya. Sok, ya. Boleh. Biar sekalian promosi. Padahal nggak usah dikenalin juga, orang udah tahu. Oh, masa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Puja Fajri, biasa dipanggil Bang Jali. Ya kebetulan sekarang saya dinas di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Ampel Selatan sebagai sekretaris. Gitu, ini teman-teman saya nih, saudara saya semua. Alhamdulillah dianggap saudara. Iya, ya kan, semua saudara saya. Ya jadi susah senang kita bareng-bareng sama gitu. Jadi ya di sini ada kultur budaya Betawi itu lebih kental banget di sini gitu. Jadi kalau misalkan mau main ke Jatimulya, hubungin aja Bang Jali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nomor nggak nih di sini? Kasih nomor. Ntar member. WA-nya macam-macam lagi. Iya. Bang, di Jatimulya sendiri udah lama tugasnya, berapa tahun? Saya kurang lebih 3 tahun dari 2018, Agustus 2018. Oke. Ada apa sih Jatimulya? Ada banyak dah pokoknya. Jadi di sini Jatimulya itu saya cerita sedikit. Di sini multikultur. Kasarnya begini, Jatimulya dari sejadah sampai haram jadah ada. Coy, maksudnya gimana tuh? Iya, maksudnya mau profesi apapun ada di sini. Mau pengacara, mau polisi, tentara, PNS. Ya pokoknya ada semua gitu. Di sini universal. Seperti itu. Yang kulturnya beda-beda. Benar tadi kata Om. Jadi budaya Betawinya mungkin ya sedikit bergeser karena banyak pendatang. Cuman alhamdulillah ya hablum minanas, ukhuwah Islamiyahnya kita jaga. Seperti itu. Tapi ada nggak sih Bang yang misalkan emang orang yang bukan asli orang Betawi gitu. Cuma dia meminati Betawi, budaya ada. Betawi. Banyak. Apa yang mereka itu? Ya mungkin satu mungkin karena udah lama ya tinggal di Bekasi. Jadi walaupun misalkan dia darah Jawa, darah Sunda, darah Batak, darah apapun itu, ketika dia tinggal di Bekasi mungkin dari semenjak dia lahir atau memang dari kecilnya senang budaya Betawi, makanya dikembangin lah sama mereka. Memang kan pada prinsipnya kan kalau bukan kita siapa lagi, sebenarnya gitu Om. Betul. Ya sebenarnya kadang suka malu juga ya, orang Bekasi, bocah Betawi kok nggak merasa memiliki, biasanya seperti itu. Malah orang lain yang membudayakan budaya kita. Ada. Kalau di sini ada perkumpulan gitu nggak sih Bang? Kalau untuk perkumpulan seniman Betawi atau pemuda pecinta Betawi gitu-gitu? Ada. Ya, salah satu contohnya ini kan adanya Rumah Betawi. Terus kita juga punya Jejaka. Terus tadi yang topeng kacrit ada di sini. Ada. Termasuk yang waktu itu acara Kriaan. Nah ya, terakhir 2018. 2019 sebenarnya. 2019 masih sempat. Karena 2020 pandemi, 2021 stop dulu. Kriaan Jatimulya. Apaan sih? Kriaan kan kalau di Sunda mah hajatan ya. Hajatan betul, sama. Orang nikahan. Betul. Kriaan. Bang Jali nikah lagi gitu. Iya, mau diaminin tapi takut ya. Kepancing gue, kayak sanyo dipancing. Iya. Iya, jadi Kriaan itu bener Om, jadi miniaturnya dari PRB. Jadi di situ semua, terutama memang diutamakan kerajinan dari Jatimulya. Kayak tas rajut dari eceng gondok, terus ya home industrinya, keripik segala macam itu. Jadi miniaturnya PRB kita bikin Kriaan Jatimulya. Agenda tiap tahun. Nah, berarti kan ini jadi salah satu upaya Jatimulya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Jatimulya sendiri khususnya ya. Kenapa Jatimulya doang? Yang lain? Ayo yang lain bikin, jangan mau kalah. Iya, ya itu mungkin ya kembali lagi ke orangnya sih Om ya. Kembali lagi ke kesadaran kita. Tadi yang saya bilang, kita bocah Betawi, bocah Bekasi. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu yang peduli. Ya jadi alhamdulillah di Jatimulya ada agenda rutin Kriaan itu. Tapi selama pandemi enggak berarti? Enggak, 2 tahun terakhir ini 2020-2021 enggak. Kemungkinan 2022 akan ada? Insya Allah sudah terkonsep sih. Jadi kita ada panitianya,
ada susunan timnya. Kemarin juga udah ngajuin proposal buat persiapan 2022, insya Allah kalau semuanya udah aman. Biasanya nih ya kalau pameran-pameran gitu kan, kalau ke festival-festival gitu kan, judulnya doang nih budaya bang, Iya. Isinya mah Komersil. Iya. Iya kan? Betul. Judulnya doang kan, Pekan Raya Kabupaten Bekasi. Budayanya 10%, sisanya? Ya sisanya keramaian aja. Iya benar. Ya memang ya kalau dari saya sih pengennya ya lebih ditekankan lagi, lebih dibanyakin lagi budaya Betawi Bekasinya. Kayak ada istilahnya kan pencaksilat. Pencaksilat itu ada yang namanya persilatan golok terbang kayak gitu-gitu. Ya tendangan geledek atau apa segala macam gitu kan. Jadi biar orang tahu nih. Oh iya, Betawi punya dodol enak, ya. Terus punya tari topeng, terus punya pencaksilat, gitu. Jadi ya biar melek juga nih generasi zaman sekarang gitu, Om. Gitu. Jangan sampai benar-benar kehilangan budaya sendiri, kayak gitu. Nah aku penasaran deh bang, itu ondel-ondel tuh dulunya gimana sih? Apakah sebuah ikon apa emang dia buat hiburan? Yang saya tahu sih dulu kan. Kalau di Bali itu kan ada ogoh-ogoh ya buat ngusir roh jahat. Nah, yang saya tahu memang sebanyak sedikitnya ondel-ondel ya buat ngusir roh jahat juga, gitu. seperti itu. Nah, jadi budaya jadi ciri khas. Saya juga nggak tahu pastinya bagaimana. Ya orang Betawi ciri khasnya pasti sepasang ondel-ondel. Yang mau hajatan kah, yang mau keriaan, yang mau bikin apa, pasti identik sama ondel-ondel dan roti buaya. Yes. Kalau roti buaya, setahu saya binatang reptil yang paling setia itu buaya. Makanya roti buaya ada 2, yang satu ada anaknya di atas tuh, gitu. Padahal dia belum nikah. Tapi udah ada anaknya di atas. Gimana tuh? Ya ngomong buayanya jangan ke saya. Saya mah kadal. Saya kalau ngomongin buaya tuh rada-rada sensitif. Iya. Jadi gitu ya, banyaklah kultur-kultur yang perlu digali sama generasi zaman sekarang nih tentang budaya Betawi itu bagaimana sih, kayak gitu. Bang, sedih nggak sih kalau ngelihat ondel-ondel ngamen? Sumpah, saya mah rada-rada miris gitu kalau ngelihat, setiap kali ngelihat ada ondel-ondel di jalan ngamen gitu ya. Ya makanya gitu, gimana? Kalau ngomongin miris memang banget. Itu kan salah satu ikon. Salah satu ikon budaya kita itu sekarang dijadiin untuk keliling. Mungkin memang sebenarnya mungkin tujuannya salah satunya ya biar memperkenalkan, tapi kan ada yang lebih elegan lagi gitu loh. Kalau kata saya ini masalahnya kembali lagi personal karena urusan perut. Kalau kata saya urusan perut ya, segala macam. Sekarang kan apa-apa masa pandemi gini kan sulit ya, sekarang kan ngamen aja banyak saingan. Betul. Ngamen biasa terus kayak gitu juga kan, topeng monyet juga udah nggak boleh. Ngomong monyet tuh jangan kesana. Oh iya, topeng kunyuk kan iya. Sama aja ya, jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke personalnya. Memang kalau dibilang sedih segala macam, sedih memang. Sampai saya juga kalau di jalan ngeliat ondel-ondel keliling gitu ya, anak-anak usia dini, prihatin. Makanya kembali lagi mungkin ya kita mendingan flashback ke zaman dulu dah, didikan kita bagaimana sebagai orang bocah Betawi ini. Ya kayak tadi, yang pertama itu pasti kan kita harus tingkatin iman gitu, segala macam. Nah makanya saya juga mau merubah image itu, katanya orang Betawi mah kan ngandelin kontrakan babehnya. Ya apa-apa ya jago kandang. Ya kalau bisa sih saya pengen merubah image semua itu. Betul. Makanya ya buat generasi penerus nih, terutama khususnya bocah Betawi, ya lu kolak dah yang tinggi. Jangan ngeribetin orang tua. Kalau orang tua udah ngebiayain, lu kolak yang bener. Jangan asal nongkrong lah, tiktokan nggak jelas segala macem. Udah fokus aja. Ya namanya orang tua ya banding tulang segala macem. Kolak lu yang tinggi, sama gue kolak gitu. Makanya kita harus merubah image itu. Yang katanya, ya mohon maaf nih, bocah Betawi makan katanya tukang kawin, ya ngandelin kontrakan bapaknya, betah di rumah, betah di kandang. Image itu semua rubah dah kalau bisa mah nih buat generasi penerus, Om. Betul. Ya kalau saya mah mungkin ya udah tua kali, udah masanya udah lewat. Cuma ya sebagai bocah Betawi juga ya, buat generasi penerus nih, kita kudu wanti-wanti emang, ngebilangin dari sekarang gitu. Bocah Betawi tukang kawin.
Bang Jali image-nya. udah kawin. Saya sih merem jadi. Oh ya. Jadi gelap maksudnya. Oh iya bener, merem jadi gelap. Suka mancing. Saya. Aduh, itu image-nya Om gitu. Bener. Nah, kalau soal kultur Betawi ya Bang ya. Kan suka ada yang bilang, ribet orang Betawi mah, galak-galak orang Betawi mah. Ya. Kasar-kasar. Ya kalau dari bahasa memang kita yang kagak paham sih emang begitu. Kalau orang yang baru tahu gitu ya, baru ketemu gitu. Emang kita nada kenceng gitu kan. Jadi kalau kita tuh body Rambo, hati mah Rinto. Apaan tuh? Gitu. Jadi Rinto Harahap. Iya, jadi image-nya kan, wah orang Betawi mah kasar segala macam. Padahal mah kagak, artinya mah baik. Bener, saya aja baik. Ya maksudnya baik-baik aja gitu. Iya. Itu mah ya itu memang ya Tabiat emang begitu ya, Cira tabiat ya, emang udah bawaan gitu. Tabiat dari Kadang juga orang suka ngomong kan, misalkan kalau yang modern mah nih kan ya, mama sama papa. Nah, kalau kita mah nyak sama babe. Iya benar. Ya terus babe kita ngomong sama nyak kita, lu gua bae, emang udah begitu. Udah kultur budaya dari dulu begitu. Ya misal contoh lah dari film Sidul gitu kan, babe yang manggil bininya lu gua bae kan gitu. Padahal suami istri ya. Iya suami istri, mendingan baik daripada sakit kan. Ya iyalah. Bang, nih kan pemerintahan ada Abang Po. Nah, menurut Abang sendiri udah maksimal belum sih mereka untuk memperkenalkan budaya khususnya Betawi ya? Kebetulan memang 2019 saya pernah dinas di pariwisata. Memang ngurusin Abang Po juga. Oke, pernah di situ. Nah, kebetulan kemarin juga pas saya di Jatimulya ini, alhamdulillah juara satu nih, ada abang dari Jatimulya nih. Itu yang tahun ini? Tahun kemarin, 2020. Tahun kemarin? Juara satu cowoknya tuh, putra daerah asli Jatimulya. Saya lupa namanya siapa tuh ya. Menang juara satu. Kalau kata saya sih belum maksimal. Belum maksimal ya? Belum maksimal. Maksud saya gini loh, ketika ada event momen seperti itu, tolong dibantu, dikembangin dalam arti jenjang karir. Gitu loh. Jangan ketika udah selesai acara, udah dilepas gitu aja. Ya kan ya itu tadi khawatirnya cuman sampai di situ orang tahu nih Abang Empok gitu loh. Abang Empok cuma udah cuman apa namanya formalitas doang, komersil, pemilihan selesai dapat piala, udah kan gitu. Saya sih pengennya berlanjut gitu. Kayak tadi kembali lagi ke wadah. Jadi ada satu tempat, misalkan nanti dijadikan duta lingkungan kah, duta budaya kah gitu. Jadi mereka terarah gitu Om. Jadi mereka semangat yang pengen ikut segala macam ini. Kita gali potensinya, kita bantu, kita dorong untuk ngembangin ya budaya Betawi. Jangan selesai acara udah gitu. Ya buat dinas pariwisata juga nih untuk pemilihan Abang Po ya tolong dah ya. Tolong dibantu tuh yang udah juara, yang berpotensi bagaimana kek gitu. Iya. Lah habis bagaimana? Maksudnya jenjang karir tuh di mana? Kalau misalkan harus masuk ke pemerintahan kan harus tes dulu. Nggak mesti harus masuk ke pemerintahan sih Om. Kalau itu kan memang udah ada jalur yang beda ya. Maksudnya jenjang karir dalam arti dia nih mempromosikan adat budaya Betawi kemana. Misalkan ada acara event yang lebih tinggi, misalkan tingkat nasional. Tolong dibantu tuh, jangan tingkat di daerah aja. Seperti itu. Ya misalkan nanti ada penyaluran, misalkan lapangan kerja segala macam yang membutuhkan, biasanya kan apa namanya di perhotelan kah atau di dinas-dinas tertentu kah gitu, yang nggak mesti harus langsung ke pemerintahan, kan banyak bidang yang lain. Publikasi kegiatannya juga kayaknya emang agak kurang ya. Betul. Makanya orang-orang jadi ya itu dia, makanya nih jujur ya, saya mah jujur nih ya, bangga punya teman-teman, punya saudara-saudara yang entah radio kah namanya, entah TV kah, Wibawa Mukti, baru kali ini ada nih, jadi kita bisa serius beneran bisa diekspos gitu loh. Apalagi kalian mau terjun ke lapangan, tahu nih jadi wilayah-wilayah mana, podcast di mana-mana, jemput bola, saya seneng. Makanya ketika jujur ya, ini saya Bang Manin ya ngedoblang gitu, itu kan banyak fansnya tuh, itu luar biasa gitu, harus dilanjutkan. Terus Lina bemper apa lemper? Enak dong lemper mah. Iya, soalnya tebel. Ya pokoknya Bang Manin semua nih teman-teman saudara, Bang Burhan juga, ya pokoknya semua ada saudara-saudara saya.
saya bangga gitu. Bangga beneran, seneng. Akhirnya kita punya radio sendiri. Dulu kan dominannya ya terus terang ya mohon maaf nih. Dakta El Gangga gitu loh. Kita nggak ada yang nonjol di sini. Ketika ada radio ini, ada TV ini, wah udah girang banget saya udah akhirnya wah ada nih yang ngangkat apa namanya orang radio orang Bekasi kan selain El Gangga, Dakta gitu. Dukungan dari abang juga kita butuh ya bang ya. Ya insya Allah, makanya buat Diskominfo juga nih ya tolong dah ya ditingkatkan lagi nih, ada acara baru kah, ada konsep baru kah, dikembangin lagi. Anak-anak mudanya nih luar biasa, saya salut dah, saya dukung pokoknya sepenuhnya nih Wibowo Mukti gitu. Nanti kalau ada apa-apa ya ke kita lagi aja. Ya kalau ada apa-apa ya ada apa. Iya benar. Pokoknya saya bangga dah sama radio sama TV. Terima kasih Bang Jali, ya ampun. Tuh ya apa namanya? Budaya Betawi kan kadang suka di apa namanya sorry soal ini masalah soal anak muda yang berusaha untuk mencari apa ya kasarnya pekerjaan di tempat sendiri itu kayak susah gitu. Ya itu dah, makanya kan ada porsinya masing-masing ya, ada porsi masing-masing dalam arti kalau kayaknya tuh image ya anak daerah mah. Ya memang itu dia, memang kembali lagi ya kita harus berkesinambungan sih dalam arti dari pemerintahannya juga, terus ya dari kitanya juga individu gitu. Memang kalau saya rasa sih nggak di sini doang sih Om. Ya kan lagi masa pandemi gini memang pengurangan pegawai segala macam banyak luar biasa. Bukan di Bekasi aja sebenarnya. Cuman kalau misalnya beranggapan begitu ya saya juga dulu ngalamin. Gitu. Dulu saya ngalamin dulu sebelum di Pemda lulus SMA itu pernah lah saya nyari kerja di kawasan yang ada di Cikarang Kabupaten. Memang yang ada ditolak terus gitu. Saya nggak ngerti kenapa gitu ya. Mungkin sistemnya dari mereka yang dibutuhkan apa dan bagaimana seperti itu. Memang ya itu harus bersinergi antara pemerintah terus sama masyarakatnya juga sama mungkin ya perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Kayak gitu. Iya benar sih. Harus saling berkolaborasi ya. Ngalamin saya dulu jalan berapa tahun? Lulus SMA itu kan 2000. Itu nyari kerja sampai 2022. Yang bener. Jalan kawasan tuh dulu kan mobil masih langka. Apaan sih bang? Gitu. 2022. Kok 2000? Ngaco deh. Iya bener 2 tahun saya nyari kerja itu. 2002. Iya kan lulus sekolah kan 2000. Terus 2001 udah mulai nyari kerja sampai 2002. Saya masuk Pemda 2003 ya bener. Gitu. Keder kan? Keder. Iya. Ya abang ngomongnya 2022. Ya keder lah kita. 2022 ya, bukan 2002 ya. Ya salah pemirsa. 2002. Iya. Ini kayak ngobrol bolot sama malih nih. sorry, saya malihnya deh. Saya malihnya. Ya, abang bolotnya. Budak dong saya. 2 tahun berarti ya? 2 tahun. 2 tahun tuh susah ya kerjaan di PT. Padahal PT di sini paling gede. Paling banyak. Ya mungkin ya itulah. Ya rezeki mah nggak bakalan ketuker ya. Rezeki nggak bakalan ketuker. Kita udah sono sini segala macam memang mungkin ya rezekinya saya di sini. Yang penting kan kita hidup itu kudu make duit. DUIT, D-nya doa. U-nya usaha. I-nya ikhtiar. T-nya tawakal. Itu tuh dipegang tuh. Ya namanya kita hidup kudu make duit. Bukan duit ini nih. Tapi ini sarang heo sih. Tapi itu juga perlu. Nggak tahu udah siapa? Perlu. Beli beras kan pakai duit. Oh iya, bener. Pacarannya pakai duit ya. Iya, mana ada pacaran pakai cinta. Iya. Pacaran pakai duit. Beli bensin emang bisa pakai cinta gitu kan ya mungkin. Ya begitu dah pokoknya. Duh abang, nanti mampir ke studio ya. Iya, insya Allah ya. Intinya sekali lagi saya dari lubuk hati paling dalam nih seneng, bangga punya teman-teman, punya saudara-saudara. Ya notabene kayaknya mah arahnya hobinya sama gitu. Berkoar-koar, cari berita, terus ya menggali potensi yang ada. Gitu. Saya juga ya pesan sama teman-teman nih, jangan sungkan kalau ke Jatimulya. Siap. Kalau ada apa-apa tenang. Cari aja Bang Jali, udah pasti. Kalau nggak tenang ya nggak ada apa-apa.
Pokoknya semua udah pasti. Udah pasti apa nih? Pasti ribet. Enggak lah. Ini berapa luas sih Bang? Wah, kalau ini saya kurang paham ya. Soalnya kan ini tanah warga. Oke. Tanah warga. Jadi ini memang ya itulah cinta seni sendiri, budaya sendiri. Akhirnya warga sini yang bikin semua ini nih, rumah Betawi, konsepnya begini, Betawi aja. Ini udah berapa kali dari radio TV Bumukti juga udah berapa kali ke sini. Terus juga ada media-media lain. Terus ini buat pembelajaran, tempat belajar anak-anak. Tempat bermain juga. Jadi anak-anak TK, PAUD segala macam, SD, kultur budaya mengenalkan mereka ke sini. Gitu. Sekarang udah dibuka berarti? Udah dari dulu. Oh, udah dari dulu. Pandemi masih terbuka? Kalau ya selama pandemi enggak. Waktu pandemi enggak ya? Jadi ini tempat belajar mereka, jadi ada tugas dari guru. Ini budaya kita Betawi. Gitu. Jam operasionalnya? Dari pagi sampai sore. Senin sampai Minggu? Senin sampai Minggu buka semua, buka terus. Kadang juga ada kesenian di sini, ya misalkan mau nari apa anak-anak ini bisa gitu. Bikin acara di sini boleh? Bikin acara di sini boleh. Jatimulya. Jatimulya. Abang, thank you ya. Makasih. Makasih. Sehat-sehat terus. Biar tetap sukses. bisa membudayakan budaya Betawi. Amin. Sama-sama. Saya juga terima kasih nih buat teman-teman, saudara-saudara, tim Ibu Bumukti ya. Pokoknya semua sehat selalu. Amin. Penuh berkah, jangan nyerah, selalu kompak. Itu ya, jaga kesehatan yang penting nih. Betul. Ya, pokoknya semua dah, buat semua tim nih yang nggak bisa saya sebutin atu-atu. Siap. Insya Allah silaturahmi mah kudu dijaga. Siap. Gitu. Nanti kapan-kapan main ke studio. Ya, ntar saya gantian ke sana lagi dah. Iya benar. Udah tenang? Kemarin udah ya? Iya, kemarin udah. Gimana tuh hasilnya kemarin? Ya pada Ya gitu. heboh, pada heboh. Oh, pada heboh. Pada heboh. Ya, makasih videonya tim keren. Pada heboh, jadi pada tahu. Terdekat nih Jatimulya mau ada event apa? Untuk saat ini ya Masih mungkin belum sih ya. Ya mungkin masih belum ada arahan apa-apa. Cuman kita emang lagi wanti-wanti nih yang namanya bulan ber itu musim hujan. Iya. Ini kita antisipasi Jatimulya mudah-mudahan enggak antisipasi banjir. Amin. Ya dari tahun ke tahun udah agenda rutin. Gitu ya, luar biasa Jatimulya. Luar biasa Jatimulya. Gitu. Doain jangan banjir. Iya jangan lah. Gitu. Mudah-mudahan lah. Nanti kalau misalnya ada event-event nanti saya kabarin. Siap. Kabarin aja. Ya kan biasanya kan ada keriaan nih, mungkin mau diliput segala macem. Oh pastilah itu mah. Ntar kita kabarin. Kalau pulang-pulang kita gondol dodol. Amin. Iya kemarin tuh ada tuh, nih jadiin terus nih, bentar ya cerita. Apa? Iya. Kemarin ada tuh lagi keriaan itu, ngaduk dodol langsung di situ. Oh on the spot. On the spot. Ada gitu. Jadi ada yang bikin geplak segala macam itu resep dah pokoknya. Bukan resep dokter, ini mah resep suka. Itu resep. Oh, resep. Itu resep beda lagi. Ya kayak ini ya, kayak cepot ya. Resepso. Asepso. Oh, asepso. Aduh. Sukses terus ya buat teman-teman. Makasih banyak you, ini. Bang Makasih Jali. saudara-saudara. Sukses juga buat Bang Jali Makasih. ya. Sama keluarga, sama seluruh warga Jatimulya pokoknya. Keluarga. Pantun dong. Waduh. Ayo. Pantun dong ya. Gue todong loh, pantun dong. Gulali di atas nampan. Cakep. Terus kecipir buah pare. Artinya. Kenalin nih Bang Jali yang tampan. Gua nggak mampir udah sore. Thank you Bang Jali. Terima kasih. Maju terus ya semua teman-teman. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.